Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah di akhir triwulan di tahun 2022 ini. Dan kita memiliki judul besar, sepanjang triwulan ini kita akan belajar tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Seorang penulis berkata bahwa harapan itu bagaikan oksigen bagi manusia. Kenapa? Ambil oksigen, maka manusia mati. Demikian juga ambil harapan dalam kehidupan manusia akan mati. Karena kita hidup dengan harapan. Harapan untuk sesuatu yang lebih baik. Untuk pekerjaan. Untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Harapan untuk pendidikan mungkin. Untuk makanan, minuman. Dan bagi orang Advent, harapan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Harapan untuk hidup yang kekal. Dan saat ini kita akan mulai dari awal. Sebelum adanya kematian, hampir mati. Dan kenapa kita butuh harapan masa depan. Kita akan melihat judul yang pertama, pelajaran yang pertama, pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali akan mempelajari firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dimanapun kami berada menyaksikan tayangan ini. Agar kami pun boleh mengerti, kami boleh dikuatkan, dan kehidupan kami diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kematian ada karena dosa. Dan kapan dosa ada? Apakah itu setelah penciptaan Adam dan Hawa? Bukan, tapi jauh sebelum itu. Kita tahu semuanya dimulai di sebuah tempat di surga yang sempurna. Dan kita tahu itu dimulai oleh Lucifer. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi kepada Lucifer? Dan siapakah dia? Yeskiel 28 ayat 15. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu, Lucifer ini ya. Sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Kita semua tahu bahwa Lucifer adalah malaikat yang sangat indah. Dia sempurna. Dia pemimpin biduan surga. Bisa dibilang malaikat nomor 1 atau bisa dibilang satu level di bawah Kristus. Dia sangat indah. Yang membedakan adalah bahwa ia adalah hanya ciptaan. Sedangkan Kristus adalah Allah. Tetapi dia merasa dia layak menjadi seperti Allah karena kesempurnaannya itu. Mari kita lihat isi hati dari Lucifer. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Inilah isi hati Lucifer. Dia berkata, aku hendak naik ke langit. Kita perhatikan kata aku. Aku yang pertama, hendak naik ke langit. Lalu aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Isi hati Lucifer hanyalah aku, dan aku. Hanya tentang dirinya sendiri. Kesombongan adalah isi hati Lucifer. Yeskiel 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Lucifer menjadi rusak. Dan dia menganggap dirinya lebih penting daripada dirinya sebenarnya. Dia hanyalah malaikat, tapi dia menganggap dirinya sebagai Allah atau setara dengan Allah. Tetapi kalau kita selidiki lebih dalam, kesombongan sebenarnya bukanlah sumber kejahatannya. Mari kita gali lebih dalam. Kenapa ada kesombongan di hati Lucifer? Karena iri hati dengan Allah. Lalu, kenapa bisa iri terhadap Allah? Karena ia kehilangan rasa terima kasihnya, rasa syukurnya kepada Allah yang telah menciptakannya, yang telah mengaruniakannya dengan kesempurnaan. Sehingga dia menjadi iri hati, dia lupa bersyukur, lupa bahwa itu semua atas pemberian Allah. Dan sekarang, karena hilangnya rasa syukur, dia menjadi iri hati, dia menjadi merasa dia layak untuk setara dengan Allahnya. Oleh sebab itu, Paulus menasihati kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bila kita selidiki, dosa diawali dengan rasa tidak bersyukur.
Itulah pentingnya kita untuk bersyukur dalam segala hal. Karena saat kita lupa bersyukur kepada Tuhan, kita akan terjerumus dalam banyak dosa-dosa. Lalu setelah itu apa yang Lucifer lakukan? Yeskel 28 ayat 16. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Kata dagang di sini, dagangmu, dari bahasa Ibrani rekulah, dan akar katanya adalah rakal, yang berarti pergi untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang pertama adalah untuk berdagang, sesuai dengan kalimatnya ya, katanya dagangmu. Tetapi ada juga arti yang kedua, yaitu bergosip atau memfitnah seseorang. Pergi untuk berdagang atau pergi untuk bergosip atau memfitnah seseorang. Jadi apa maksudnya Yeskel 28 ini? Apakah Lucifer pergi untuk berjualan, berbisnis? Tidak masuk akal tentunya. Jadi yang masuk akal adalah arti yang kedua. Dagangmu yang besar, artinya Lucifer pergi untuk bergosip. Apa yang dilakukan? Dia menghasut sepertiga malaikat. Dia bergosip. Dia menyebarkan kebohongan tentang karakter Allah. Hati-hati. Jangan suka bergosip. Karena bergosip ini adalah dosa yang sudah lama dimulai oleh setan. Jadi kalau kita bergosip, apalagi menyebarkan berita-berita yang kita tidak tahu pasti kebenarannya, kita sedang berpartisipasi dalam dosa yang sama yang setan lakukan. Dan itu menyebabkan sepertiga malaikat tertipu dan meninggalkan Allah. Namun apa respon Allah? Ellen White dalam Alpha Omega jilid 8 halaman 519. Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Ia tidak diturunkan dari kedudukannya yang tinggi itu pada waktu pertama sekali ia menunjukkan roh ketidakpuasan. Atau bahkan pada waktu ia mulai menyatakan tuntutannya di hadapan malaikat-malaikat yang setia. Lama ia dipertahankan di surga. Berkali-kali ia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Tuhan tidak langsung menghukum Lucifer. Kita tidak tahu jangka waktunya ini, tetapi Tuhan begitu panjang sabar. Kenapa? Karena Allah kita adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kita dapat temukan 3 maksud dasar dari 3 kata ini. Yang pertama, Allah adalah kasih, bahwa kasih tidak ada jika itu tidak diungkapkan. Yang kedua, bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah ungkapan dari kasih-Nya itu, termasuk penciptaan sendiri. Yang ketiga, karena Allah adalah kasih, tidak mungkin bahwa Allah lah yang menciptakan dosa tersebut. Pertanyaannya sekarang, kalau Allah memang adalah kasih, bagaimana dengan kutipan ini? Alpha Omega jilid 5 halaman 16. Sejak mula pertama, Allah dan Kristus sudah mengetahui kemurtatan iblis dan kejatuhan manusia oleh kuasa tipu daya pendurhaka. Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia sudah tahu bahwa iblis nanti akan murtad. Manusia pun akan jatuh tergoda. Bukankah artinya kalau dia Maha Tahu, kenapa dia tetap menciptakan Lucifer? Kenapa dia tetap menciptakan manusia? Kalau dilihat dari perspektif ini, bukankah artinya Allah lah yang bertanggung jawab atas asal mula dosa tersebut? Ini sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijelaskan. Namun kita baca kutipan tadi melanjutkan, Allah tidak merencanakan supaya dosa ada. Akan tetapi melihatnya lebih dahulu, jauh sebelum dosa itu lahir, lalu mengadakan persiapan guna menghadapi peristiwa yang mengerikan itu. Sungguh besar kasih-Nya bagi dunia ini, sehingga dijanjikannya memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak pernah minta untuk diciptakan. Sama seperti kita tidak bisa memilih di keluarga siapa kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih orang tua kita pun tidak bisa memilih apa kita mau diciptakan atau tidak. Semuanya adalah karunia Tuhan. Apalagi untuk hidup di dunia yang berdosa seperti ini. Terkadang mungkin kita merasa ragu, dan kita mulai bertanya-tanya akan kasih dan keadilan Allah dengan membiarkan dosa tetap ada. Hidup kita jadi susah. Mungkin kita merasa lebih baik tidak usah hidup. Lebih baik tidak diciptakan sekaligus. Untuk apa saya diciptakan kalau saya harus hidup di dunia yang penuh sengsara ini?
Namun saat kita mulai tergoda untuk meragukan kasih Allah, kita harus ingat bahwa Tuhan menderita lebih daripada apa yang pernah manusia manapun derita di dunia ini. Penderitaannya jauh lebih berat dari apa yang pernah kita rasakan, dan itu ia lalui untuk menyelamatkan kita semua. Pertunjukan kasih karunia begitu besar dalam hal ini. Mungkin saat ini kita merasa hidup ini susah, dan kita mulai meragukan kasih Tuhan dalam membiarkan dosa tetap ada. Kita bertanya-tanya, kenapa kita diciptakan? Kalau harus sengsara di dunia berdosa ini, lebih baik Tuhan tidak menciptakan saya. Tapi itulah ekspresi kasih-Nya. Dia ingin membagikan kasih-Nya walaupun di dunia yang berdosa. Dan satu hal yang harus kita ingat, Kristus sudah mengalahkan dosa. Dia sudah mengalahkan Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Dan jika kita tetap setia, bertahan sedikit lagi hingga kedatangan yang kedua kali, upah hidup kekal, di mana tidak ada dosa, tangisan, dan susah akan menjadi bagian kita. Dan pada saat itu percayalah, kita akan bersyukur bahwa Tuhan sudah menciptakan kita. Kita akan bersyukur bahwa kita akan melihat Dia hidup di sebuah dunia yang tidak bisa kita bayangkan saat ini. Dan walau terlepas dari kesusahan itu, kesusahan tersebut akan begitu kecil dibandingkan dengan upah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Dan selagi kita ada di dunia ini, kembali 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan lupa untuk tetap bersyukur walaupun kita hidup di dunia yang penuh dosa. Karena dosa dimulai dengan hilangnya rasa syukur. Dan ingatlah juga bahwa Allah kita adalah kasih. Dan 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudara-saudara, tetaplah di dalam Allah, tetaplah di dalam kasih. Tunjukkanlah kasih itu. Jauhilah kejahatan dan kebencian. Jangan sampai ada perseteruan, apalagi di antara umat-umat Tuhan, sesama iman. Karena berpartisipasi dalam kebencian, dalam segala jenis kejahatan, sama dengan bekerja sama dengan setan untuk menentang Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami disadari dan diingatkan kembali tentang asal mula dosa dan apa yang menyebabkan kejatuhan Lucifer, yaitu adalah kurangnya rasa bersyukur. Seringkali kami kurang bersyukur ya Tuhan, tapi ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur. Dan di saat kami mungkin tergoda karena banyaknya kesusahan hidup untuk meragukan kasih-Mu, ingatkanlah kami kembali kepada salib, bahwa Engkau sudah menderita jauh lebih berat dari apa yang pernah dan akan kami derita. Dan bahwa di atas semuanya itu upah hidup kekal Engkau sediakan bagi kami. Dan biarlah kami dalam hidup kami boleh selalu memancarkan kasih yang sama yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kepada sesama kami manusia. Biarlah kami boleh hidup damai, karena di surga hanya ada kedamaian, tidak ada perseteruan di sana. Oleh sebab itu bantu kami untuk menjaga kedamaian, terutama di antara saudara-saudara kami seiman dan kepada orang-orang di sekitar kami semuanya. Kiranya pengharapan ini boleh menjadi bagian kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Teguhkan iman kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh semakin lama bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik, semakin seperti penebus kami. Kami mohonkan semuanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan rangkuman Sekolah Sahabat ini. Sampai jumpa pada rangkuman Sekolah Sahabat di pelajaran yang kedua. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan memberkati.